Mas Ganjar itu sudah keliling Indonesia sudah 2 tahun, lari-lari keliling Indonesia kemana-mana. Masa lupa, memang dideklarasikan oleh PDI baru 21 April 2023 yang lalu. Tapi Mas Ganjar berkeliling Indonesia itu sejak tahun 2021. Kenapa Bang Adian? Jangan bahas itu. Nanti kalau gua bilang bahwa Prabowo sudah jadi calon presiden sejak 10 tahun lalu bagaimana? Makanya jangan ke situ bahasnya. Nanti kalau jangan. Kita ini sudah mau masuk pada politik santun, tidak saling serang dulu. Tapi kalau lu bilang sudah lari-lari keliling Indonesia 2 tahun lalu, gua akan bilang Prabowo sudah jadi calon presiden 10 tahun lalu. Makanya jangan masuk wilayah sensitif begitu. Lu memancing nanti jadi perdebatan yang agresif nih gitu loh. Jangan ya. Kita masuk ke poin starting point aja ya. Starting point memulai. Siapa yang nggak kenal Adian Apitupulu yang selalu membungkam lawan debatnya? Dan kali ini Andre Rosiade dibungkam kembali oleh Bang Adian karena dia cari gara-gara menyerang personal Ganjar Pranowo. Semenjak tahun 2019, Andre Rosiade ini sering dibungkam oleh Bang Adian. Dan sekarang pun dia tidak pernah menyerah untuk menyerang Bang Adian. Selamat menyaksikan, selamat menyimak perdebatan yang sangat seru antara Bang Adian Apitupulu dan Andre Rosiade. Jangan lupa berikan komentar Anda dengan baik, dengan sopan, dengan santun, dengan data, dengan fakta. Terima kasih. Kalau survei itu begini ya, Prabowo itu dideklarasikan Gerindra menjadi calon presiden itu bulan Agustus kalau tidak salah, 2022. Oke, hasil surveinya setelah 9 bulan ya, yang tadi. Oke, Anies itu kalau tidak salah dideklarasikan oleh Nasdem ya, jadi sudah ada partai yang mendeklarasikan itu kalau tidak salah bulan Oktober 2022. Jadi sudah 7 bulan, hasilnya ini. Kalau Ganjar dideklarasikan oleh partai baru tanggal 21 April 2023. Sampai survei itu keluar kalau tidak salah baru 33 hari. Jadi kita sedang beradu, mesin partai bekerja, mesin relawan bekerja, ada yang sudah bekerja 9 bulan, 7 bulan, dan 33 hari. Ganjar baru 33 hari. Nah kalau dari situ, ya kita optimis banget lah. Yang 9 bulan, yang 7 bulan turun, yang 9 bulan merayap gitu loh. Itu kalau kita lihat dari survei, artinya kan berapa lama mesin partainya bekerja itu akan terkorelasi dengan hasil surveinya. Kalau 9 bulan harusnya jauh lebih tinggi, 7 bulan lebih tinggi dibandingkan 33 hari gitu loh. Dalam 9 bulan Prabowo sudah berkeliling hampir ke seluruh provinsi. Dalam 7 bulan Anies juga sudah berkeliling hampir ke seluruh provinsi, bahkan sampai ke Melbourne, sampai ke Hong Kong kalau tidak salah ya, apa Singapura apa lupa gue itu. Pokoknya sampai keluar luar negeri lah gitu dalam 7 bulan. Dalam 33 hari Ganjar baru ke 5 provinsi. Masih ada sekitar 33 provinsi lagi yang dia belum datang. Bayangkan nggak kalau kemudian dia sudah berkeliling ke 33 provinsi yang lain, dia sudah terjun sampai ke rakyat dan sebagainya, waktunya sudah full untuk kampanye, karena dia kan kampanye cuma Jumat Sabtu Minggu kalau tidak salah. Berkeliling ya, bukan kampanye. Berkeliling itu cuma Jumat Sabtu Minggu, sisa hari sebelumnya kan dia bekerja. Kalau dia sudah 7 hari kali 24 jam, melejit tinggi itu. Meroket lah bahasanya. Ya, kita nggak mau mengomentari pernyataan Pak Adian lah, itu hak Pak Adian pakai narasi-narasi pembenarannya kan, nama juga usaha kan, orang jualan dagang ya tentu membangun narasi pembenarannya. Yang jelas kami saat ini bersyukur saja, ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Saat ini Pak Prabowo mendapatkan dukungan yang begitu besar dari masyarakat. Memang sempat tertinggal di Oktober 2022, alhamdulillah kami melakukan pembenahan besar-besaran dan meminta Pak Prabowo mulai berkeliling, dan alhamdulillah mulai Desember 2022 Pak Prabowo mulai Sabtu Minggu berkeliling menyapa masyarakat. Ya, alhamdulillah kita syukuri saat ini survei Pak Prabowo ya head to head sudah mengalahkan Mas Ganjar maupun Mas Anies. Ini kita syukuri. Tentu hasil survei ini bukan menjadikan kami sombong atau jumawa, tapi ini memberikan
semangat lebih baik besar lagi kepada kami, melecut kami untuk bekerja lebih keras lagi dengan harapan elektabilitas Pak Prabowo semakin meningkat. Seperti itu, Fristian. Dan satu hal lagi yang tadi Fristian sebutkan, saya ingin menegaskan, Pak Prabowo itu calon presiden, Fristian. Calon presiden oleh Gerindra. Ya, jadi jangan lagi ya menyebutkan Pak Prabowo mau jadi apa. Kami akan hantarkan Pak Prabowo ke KPU itu sebagai calon presiden. Dan insya Allah 20 Oktober 2024 Pak Prabowo akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 sesuai sandi namanya Pak Prabowo 08. Ya memang tidak ada peta yang pasti sampai tanggal 25 November berakhir ya, masa waktu terakhir pendaftaran Capres dan Cawapres itu semuanya masih bisa berubah, angka naik turun, komposisi partai kerjasama gonta-ganti segala macam masih sangat potensial. Apalagi misalnya kalau saya ngobrol dengan teman-teman Golkar itu mereka agak kecewa betul pernyataannya ketika sedang berusaha untuk bernegosiasi dengan Gerindra, tiba-tiba PKB bilang, lu jadi ketua tim sukses aja lah, nggak usah jadi. Itu mukul benar itu. Itu mengganggu psikologis sampai ke bawah. Sehingga dengan demikian agak sulit setelah pernyataan itu mengkombinasikan antara Gerindra dengan Golkar. Mungkin saja karena ini politik ya, sangat dinamis dan terbuka banyak sekali peluang, tetapi itu bisa terjadi ketika masing-masing pihak memulainya dengan smooth gitu loh. Kalau sudah saling serang rumit kan partai tidak diputuskan sendirian ya. Tetap misalnya walaupun Erlangga adalah ketua umum, dia akan mendengar dari banyak sumber di internal partainya, begitu juga partai-partai lain. Nah kalau sudah saling serang seperti ini kan agak berat ya, agak berat gitu loh. Kalau kita sih tidak terpengaruh siapapun yang akan dipasangkan dengan Prabowo nanti, dengan Anies nanti gitu. Pertama kita percaya pada kekuatan mesin partai kita, kemudian taktik strategi kita, kemudian dukungan relawan yang luar biasa, elektabilitas Ganjar seperti yang dikatakan oleh Mas Adi tadi, memang kalau tingkat keterkenalan, dikenal baru 85%. Kalau tidak salah Prabowo itu sudah hampir mentok 95 ya. 95, Anies justru lebih tinggi 97%. Sehingga ruang dia dari terkenal menjadi yang disukai cuma selisih 3%. Sementara kalau Prabowo 5%, sementara ruang naiknya Ganjar masih 15%. Dan ini semua kan by data, by kalkulasi ya, nggak keinginan adian. Ini data seperti yang Andre bilang, oh ini sih terserahnya Bang Adian saja, bilang enggak, ini bukan terserah Adian. Kita bicara basicnya apa gitu loh. Bahwa masing-masing punya keinginan menang, boleh. Ya. Tapi kemudian basic dari keinginan itu didukung oleh fakta-fakta ilmiah apa. Nah fakta ilmiahnya begitu kok. Namanya juga menghayal ya Bang Adian ya, biasa. Nggak perlu ditanggapin berlebihan, yang jelas. Apapun yang diomongin Pak Adian itu kan haknya beliau ya. Kami tidak perlu mengomentari, fokus kami saat ini bekerja saja ya. Bagaimana elektabilitas Pak Prabowo tumbuh dan berkembang terus, dan alhamdulillah di Oktober 2022 kita hanya di posisi ketiga. Saat ini kita alhamdulillah di posisi pertama ya. Bahkan head to head dengan Mas Ganjar pun kita sudah menang, dan itu sudah di atas margin of error dan kita syukuri alhamdulillah. Ya memang alhamdulillah Pak Prabowo memang lebih dikenal. Jadi kami tidak perlu berusaha untuk memperkenalkan Pak Prabowo lagi, tapi bagaimana masyarakat yang sudah kenal Pak Prabowo ini kami ajak untuk memilih Pak Prabowo, gitu loh, Christian. Ya, kan itu kan sudah on the track ya. Pemilih Pak Jokowi di Januari 2000, kita bicara data ya. Januari 2023 dulu yang memilih Pak Prabowo itu hanya 21%. Ya, sekarang pemilih Pak Jokowi yang sudah memilih Pak Prabowo di Mei 2023 sudah 26%. Nah, ini fakta yang tentu kita syukuri, alhamdulillah. Kami sudah berhasil mempertahankan pendukung Pak Prabowo di 2019 itu di 56%. Yang lari itu hanya 34%. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kerja-kerja yang dilakukan oleh Partai Gerindra, Pak Prabowo, alhamdulillah. Dari Oktober 2022 kami tertinggal di posisi ketiga. Saat ini kami syukur alhamdulillah
Kerja-kerja kami direspon positif oleh masyarakat. Sekarang kami di posisi nomor 1 dan ini menjadikan kami akan bekerja lebih keras lagi. Data survei Litbang Kompas itu ada 3 ukuran. Pertama, 10 atau 13 calon presiden. Di situ Ganjar urutan kedua. Lalu kalau 3 calon presiden, Ganjar urutan pertama. Lalu kalau 2 calon presiden, Ganjar urutan kedua, tapi masih dalam ruang margin of error. Margin errornya itu 2,8%, sementara selisihnya tidak sampai 2%. Kalau saya tidak salah, kalau salah tolong dikoreksi. Artinya dari tiga komposisi 10, kemudian 3 dan 2 itu ada angka yang berbeda-beda. Ruangnya masih ruang margin error, dia bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah, bisa berputar-putar di situ. Ya nggak masalah juga buat kita, gitu loh. Tapi buah kerja 9 bulan yang sudah dilakukan oleh Gerindra, hasilnya adalah hari ini. Buah kerja 7 bulan yang sudah dilakukan oleh Anies adalah hasilnya hari ini. Buah kerja partai setelah deklarasi untuk Ganjar Pranowo adalah hasilnya hari ini. Kebayang tidak kalau kemudian kita bekerja 9 bulan? Kebayang nggak kalau kemudian kita bekerja 7 bulan? Baru 5 provinsi yang ditangani Ganjar, hasilnya hari ini. Bandingkan dengan kerja yang sudah dilakukan Prabowo selama 9 bulan ke berbagai tempat. Hasilnya hari ini. Nah, yang harus kita bandingkan, hasil hari ini adalah buah kerja berapa lama. Hasil hari ini adalah buah kerja sekian bulan, sekian hari. Nah, itu harus dibandingkan. Sehingga di sisa hari itu, sisa hari yang tersisa itu, kita bisa hitung maksimal naiknya berapa persen gitu loh. Nah, ini juga kan data. Ini data. Kalau tadi kan misalnya Andre sudah bilang, nanti 2024 Prabowo menjadi presiden yang ke-8 karena sebutannya adalah 08. Justifikasinya sudah seperti itu gitu loh. Bukan tidak ilmiah sama sekali. Mak Adian lupa katanya. Mas Ganjar itu sudah keliling Indonesia sudah 2 tahun. Lari-lari keliling Indonesia kemana-mana gitu. Asal lupa, memang dideklarasikan oleh PDI baru 21 April 2023 yang lalu. Tapi Mas Ganjar berkeliling Indonesia itu sejak tahun 2021. Kenapa Bang Adian? Jangan bahas itu. Nanti kalau gua bilang bahwa Prabowo sudah jadi calon presiden sejak 10 tahun lalu bagaimana? Makanya jangan ke situ bahasnya. Nanti kalau jangan. Kita ini sudah mau masuk pada politik santun, tidak saling serang dulu. Tapi kalau lu bilang sudah lari-lari keliling Indonesia 2 tahun lalu, gua akan bilang Prabowo sudah jadi calon presiden 10 tahun lalu. Makanya jangan masuk wilayah sensitif begitu. Lu memancing nanti jadi perdebatan yang agresif nih gitu loh. Jangan. Kita masuk ke poin starting point aja ya. Starting point memulai. Pak Prabowo memang kita deklarasikan 12 Agustus. Tapi beliau fokus bekerja menjadi Menteri Pertahanan KTP. Baru Desember 2022 kami mendesak beliau untuk mulai berkeliling. Sehingga akhir Desember 2022 barulah beliau mulai berkeliling. Memang efektif Pak Prabowo itu berkeliling baru 5 bulan terakhir ini. Tapi apapun juga, kami syukuri saja bahwa evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan Partai Gerindra untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh karena ketinggalan di Oktober 2022 ini sudah di jalan yang benar gitu lah. Sehingga kami bersyukur, tapi bersyukur itu kami wujudkan dengan sikap yang tidak jumawa, tapi kami bekerja lebih keras lagi. Bang Andre sudah on the track. Besok pagi saya pulang ke Sumatera Barat. Saya berkeliling berbagai titik Sumatera Barat, menunjukkan hal-hal yang positif tentang kerja nyata kader-kader Partai Gerindra, kader-kader partai. Itu cara-cara kita bekerja. Kalau kemudian materi tim kampanye, visi misi itu kan sedang kita susun sama-sama ya segala macam. Tapi saya tuh punya harapan begini, bisa nggak sih kita sedikit lebih teduh menuju 2024, menuju Februari ini, nanti mungkin agak agresif ketika tank kampanye sudah dimulai, tapi menuju sana tuh kita teduh. Seperti yang tadi saya bilang sama Andre ya, jangan ungkit itu. Nanti kita akan starting ungkit point ini, yang starting point ya. Iya, nanti kalian ungkit itu, kita ungkit ini, gitu loh. Sama seperti misalnya kemarin soal nonton bokep. Lalu kalau kemudian saya bilang, loh, dulu tuh ada tuh yang mukanya mirip keponakannya Prabowo jadi aktor.
yang tidak pernah diusut sampai sekarang. Nah itu kan akan saling serang sebelum waktunya. Nah maksudnya kalem, cool, kita berikan pendidikan politik yang terbaik buat rakyat. Kita sebagai tokoh-tokoh, figur-figur yang mungkin dikenal publik, tunjukkan kesantunan. Nah kita sudah sama-sama ngerem, jangan dipancing-pancing lagi gitu loh. Kalau kan dia kan bicaranya by data ya, gitu loh. Jadi ya kita juga akan jawab dengan data. Jangan kemudian kita bicara starting point di sini, wah sudah lari 2 tahun yang lalu. Jangan masuk situ. Kita juga punya potensi agresif kalau kemudian dalam perdebatan. Dan semua sekarang sedang diminta menahan diri, menahan diri, menahan diri. Gitu loh. Tuh, itu ajakan Bang Adian tuh, Bang Andre. Bang Andre. Keep calm gitu loh. Tuh. Kita berdebatnya by data, by fakta, segala macam. Jangan serang aja di personal dulu gitu loh. Tuh Bang Andre, ajakan dari Bang Adian tuh. Nih Gitu, mungkin kita gantung di sini deh, kan ada banyak nih. Boleh saya tanggapin ya? Iya. Iya, alhamdulillah Bang Adian kalau sudah insaf ya. Karena yang memulai serang personal kan Bang Adian dalam beberapa waktu yang lalu. Yang mana? Sudah diberikan pencerahan oleh Bu Mega sehingga sekarang santun banget ya. Bersyukur saya. Abang saya sudah berubah. Yang mana Bang Andre? Yang mana Bang Andre? Ya, secara etis gue nggak mungkin ngomong ini lah, karena ini abang gue, tanya aja langsung ke Bang Adian. Kan begini, yang mana Bang Adian? Ya nggak tahu, juga nggak tahu, gitu loh. Gini ya, bagaimana respon kita tergantung bagaimana pernyataan-pernyataan lo juga gitu loh. Kalau kemudian kita dipancing seperti tadi ya, kita bicara starting point yang berangkat dari kapan deklarasinya, itu starting point kita. Gitu loh. Bukan kapan dia mulai dikenal publik menjadi capres, bukan itu. Begitu itu dikutip oleh Andre, kita bilang loh, Prabowo sudah 10 tahun lalu gitu loh. Nah ini kan akhirnya kita jadi terpancing untuk kembali. Ada aksi, ada reaksi. Iya dong, begitu juga yang disampaikan tentang bokap. Kalau kita bicara lebih jauh lagi bagaimana gitu loh. Nah, dalam konteks ini kita boleh tajam berdebat, tapi by data ya. Gitu. Makanya kami malam ini bahasnya pakai survei. Makanya kita bahasnya pakai survei gitu loh. Kenapa kemudian 9 bulan bekerja hasilnya segini? Ya evaluasi, jangan kita dimarahin gitu loh. Kenapa 7 bulan hasilnya seperti ini? Ya evaluasi. Kenapa kemudian jadi kesal sama kita? Kita bilang kita ini deklarasi baru 30-an hari, 33 hari kalau tidak sampai hari. Kalau tidak salah sampai hari ini. Hasilnya itu keren banget hasilnya gitu loh. Prabowo naik, semua lembaga survei katakan itu dapat limpahan dari penolakan Ganjar terhadap kehadiran Israel. Bagi Mas Adi mungkin itu blunder, bagi kita tidak. Itu sikap keberpihakan. Itu loh. Bahwa kemudian dia mengambil resiko turun elektabilitasnya untuk keberpihakan pada keyakinan yang benar, itu keren bagi saya. Kalau kami sudah jelas, Pak Prabowo menyampaikan kepada kami, Mas Ganjar, Mas Anies adalah tokoh-tokoh terbaik bangsa. Sama-sama dengan saya, sama-sama punya niat yang sama untuk membangun Indonesia. Tidak perlu kita saling provokasi, saling serang. Nah, itu pesan Pak Prabowo, dan kami selama ini juga tidak pernah menyerang Mas Ganjar, apalagi Andre Rosiade. Kan Mahathir tahu yang dulu suka menghina Pak Prabowo, waktu kita terakhir di poltreking namanya Adian Apitupulu, lalu suka mengungkit kasus nama Adian Apitupulu. Tapi alhamdulillah sejak menghinanya di mana nih? Menghina, jangan dong. Menghina itu bentuk penghakiman. Apa penghinaan yang gue lakukan? Terhadap apa? Siapa? Mana poinnya? Biar clear. Gitu loh. Ya, masa pura-pura dalam perahu. Lah sebutin aja, kan baik yang nonton, sebutin aja, emang kenapa? Nanti kita googling nih Bang Andre. Itu loh. Kan ya di googling ada. Di rekam jejak ada, tinggal dicari beberapa sebulan yang lalu kok nggak salah. Oke, sebulan yang lalu. Nanti kita cari lah ya penonton, nanti kita break dulu, kita jeda dulu, nanti silakan dicari. Kita baru kemudian penonton tanya, ini masuk kategori penghinaan bukan? Atau kategori penghinaan atau konteksnya apa? Ada penamaan lain nggak itu? Atau mungkin paparan fakta.